tantangannya ada di situ sebenarnya. Artinya gini, ketika kita kan disumpah, Bos. Kita disumpah untuk mengabdi pada masyarakat kan. Artinya adalah ketika kita lihat Komisi 2 di sini, mitra-mitranya, orang bilang Komisi Air Mata. Saya ditelepon waktu itu, ada anak kecil umur 8 tahun nyari ruang picu nicu, sakit. Mau dirujuk kemana-mana, Sisrut nggak ada yang terima, karena semuanya penuh. Termasuk RSUD belum punya picu nicu kalau nggak salah. Atau picunya ada, nicunya ada, saya lupa teknisnya. Sampai anak itu meninggal, nggak dapat rumah sakit. Dan itu saya cuma mikir, ini siapa yang dosa? Apakah kita nggak merasa bersalah, saya bilang. Kalau rumah sakit itu segera jadi, pasti ketampung tuh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, kembali lagi di podcast BCO bareng DPRD Kota Cilegon. Nah, BCO fokus di pembahasan Komisi 2. Jadi kita sekarang nih sudah ada Dewan Termuda ini ya. Bisa dikatakan begitu ya? Di komisi. Di komisi. Oke, ini Dewan Termuda di komisi dan beliau jadi ketua juga nih di Komisi 2 gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah dengan Kang Fauji Desviandi SE. Betul. Iya. Saya panggil Kang aja ini. Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Apa yang bebas? Oke, siap. Atau saya panggilnya Kang siapa nih selama podcast ini? Fauji boleh, Ian boleh, Iya, bebas. katanya beliau akrabnya dipanggilnya Kang Ian. Gitu. Ya, sahabat BCO. Jadi kalau ketemu di jalan manggilnya Kang Ian. Ya, baik sahabat BCO. Kita masih di seputar Komisi 2 nih, Kang Ian. Siap. Jadi ya mungkin sebelum ke Komisi 2 kita pengen tahu juga nih perjalanan karirnya Kang Ian nih. Oke. Jadi Kang Ian ini kan baru pertama nih ya? Periode pertama. Periode pertama. Periode pertama. Silakan, gimana nih? Kok bisa nyemplung ke politik? Silakan. Berangkat dari mana ya? Sebenarnya gini, saya mungkin di Cilegon itu hanya SD SMP sebenarnya. Oh gitu. SD SMP. SD SMP. SMA itu saya di Bogor, Oh SMA di Bogor. boarding school. Oh boarding school. Dari SMA di Bogor saya lanjut ke Universitas Padjadjaran, Bandung. Bandung ya. Waktu itu ambil jurusan manajemen. Setelah dari Bandung saya ikut job fair waktu itu, coba cari-cari kerja, cari pengalaman. Dapatlah saya daftar di Astra Virtu pada saat itu, job fair Astra. Waktu hari H saya wisuda, disitulah saya daftar. Secara online lah, bareng-bareng semuanya. Mungkin ribuan orang ada kali. Kita ada beberapa pilihan, ya setelah lika-liku kehidupan, interview apa segala macem, akhirnya dapat di Toyota Astra Motor. Oh. TAM waktu itu distributor. Kalau dalam tanda kutip dulu kan Babe kerja di Toyota Tunas. Tunas betul. Tapi Tunas kan dealer doang. Oh. Nah, waktu itu kita di challenge. Papa cuma dealer doang nih. Situ bisa nggak secara nasional? Tunjukin nama gua. Oke, salaman. Bisa. Selesai. Nah, dari situ perjalanan sekitar hampir 4 tahun lah. 3 tahun 10 bulan. 10 bulan belajar di sana. Pola pikir apa segala macem, cara kerja apa segala macem. Sampai dengan akhirnya mungkin karakter anak milenial kali ya, atau Gen Z saya masuk ya. Gadget ya. Gen Z mepet milenial. Kok kerja gini-gini ya bosen. Iya. Di balik meja, di balik laptop, 8 sampai 10 jam per hari. Besoknya kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Saya sempat waktu itu di pricing, terus saya satu-satunya anak baru yang waktu itu dipindah, mutasi ke divisi baru. Challenge juga di situ. Ya, berlangsung berapa tahun? Sekitar 2 tahunan. Saya rasa ya udah saatnya gue cabut deh. Iya. Udah bosan lah. Beda gini, kalau di kantor kita lembur sampai jam 9, uang lemburnya dapat. Atau Sabtu Minggu uang lembur dapat, kantong tebel tapi rasanya apa ya? Kayak kosong aja. Betul. Kayak stuck ya. Iya, kayak Gini-gini aja gitu ya.
Ya, dompet tebel tapi gue mau ngapain lagi abis ini ya? Nah, gitu. Tapi ketika kita di masyarakat ngobrol-ngobrol keliling-keliling malah teman-teman pulang jam 2, jam 3, kok enjoy aja gua gitu loh. Iya. Kayaknya nyawanya ada di sini deh. Hmm. Nah, akhirnya waktu itu keputusan berat lah. Keputusan berat, coba istihoroh, oke bulat, mau pulang kampung, nyalek kan waktu itu kan, mau nyalek. Ngomong sama bos, ceritanya. Bos mau two way communication, saya bilang, ngomong empat mata. Mau kemana lu? Mau ke Hyundai ya? Wah, waktu itu kan Toyota. Iya. Pasti petinggi-petinggi itu mikirnya kalau nggak Hyundai, Honda atau apalah yang lain gitu kan. Larinya gitu ya. Karena biasanya banyak senior-senior saya yang di hijack pada saat itu, dipindah, ditawarin gaji gede diambil, tawarin gaji gede diambil. Enggak bos, mau pulang kampung. Waduh, kaget gua. Baru gua mau ngagetin lu. Minggu depan lu naik kelas jadi SPV gitu ya. Waduh, saya bilang kan, saya juga kaget jadinya. Dilema itu ya. Ini mau pulang untuk sesuatu yang nggak pasti atau udah pasti kita minggu depan naik pangkat. Umur waktu itu masih 23 menuju 24. Muda waktu itu. Salah satu yang termuda. Mikir, ya udahlah. Jabatan SPV 1 bulan cukup, habis itu kita pulang. Udah mantap, udah selesai. Akhirnya pulang. Udah pulang keliling-keliling, ya rezeki alhamdulillah jadi. Gitulah ceritanya. Akhirnya periode pertama langsung jadi. Wah, itu luar biasa itu. Ya, Jadi alhamdulillah. secara karir saya tadi perhatikan nih sahabat BCO, memang Kang Ian ini karirnya luar biasa ini ya. Jadi masih muda dan top chair lah secara karir ini. Alhamdulillah. Nah, terus dipercaya langsung megang komisi 2 nih. Mhm. Nah, ini komisi yang langsung bersentuhan Ya, terhadap masyarakat nih. ya betul. Gimana nih Kang Ian? Apa ya? Tantangannya ada di situ sebenarnya. Artinya gini, ketika kita kan disumpah, Bos. Kita disumpah untuk mengabdi pada masyarakat kan. Artinya adalah ketika kita lihat komisi 2 di sini, mitra-mitranya, orang bilang komisi air mata. Iya, betul. Dinsos. ODGJ juga, orang-orang kalau lapor ODGJ ke saya juga. Oh iya. Iya, Dinas Kesehatan, RSUD, pelayanan, terus kemudian ketenaga kerjaan, teman-teman yang mungkin sekarang lagi gonjang-ganjing, terus kemudian dunia pendidikan, terus kearsipan, Dukcapil, Dispora, dan sebagainya. Jadi memang menyentuh banget sama masyarakat gitu loh. Dan memang, apa ya, tantangannya ada dan ya selama dijalani enjoy sih, enjoy aja. Ya. Nah, terus motivasi nih sebelum selanjutnya, motivasinya tadi kelewat nih. Motivasinya akhirnya saya oke lah, kayaknya harus mengabdi kepada masyarakat. Itu yang menggerakkan Ya. Kang Ian akhirnya. Sebenarnya gini sih, yang pertama mungkin kita juga nggak naif gitu ya. Ketika dulu orang tua kita kan sempat menjabat juga, tapi jauh sebelum itu, mungkin sekitar saya SD atau SMP ya, starting mungkin di tahun 2008, saya udah keliling, Udah keliling? ikut sama beliau dari kecil. Keliling-keliling, pulangnya tuh jam 1 pagi, jam 2 pagi itu SD, SMP. Kalau SMA itu saya cuma ikut ketika saya lagi pulang ke rumah, karena saya di asrama. Ya, kuliah juga sama, 1 semester sekali lah, apa segala macam. Jadi, apa ya, ketemu orang tuh udah biasa, ngobrol apa segala macam kita udah biasa, menumbuhkan rasa empati lah, seperti itu. Terus kemudian, saya hanya mikir dulu, zaman kuliah, kita kan organisasi juga sebenarnya. Kita organisasi apa segala macam, kuliah udah oke, kita cuma mikir prestasi udah, cum laude udah, masuk astra udah, naik pangkat udah. Cari apa lagi nih? Gitu kan. Karena kan apa ya, kalau dulu saya di training astra saya ingat banget, saya cuma nanya sama orang waktu itu director, salah satu director di perusahaan multinasional juga. Saya cuma tanya, Pak, kok Bapak bisa semangat terus? Apa yang membuat Bapak seperti itu? Pertanyaan bagus, dia bilang. Tiap orang itu harus punya yang namanya burning desire, dia bilang. Api yang selalu nyala di dalam diri dia buat memotivasi dia sendiri, dia mau apa selanjutnya. Dan orang itu harus punya goals. Kalau dalam tanda kutip main The Sims, mungkin teman-teman yang muda-muda pernah main The Sims gitu loh. Ada yang namanya lifetime happiness. Tujuan hidup lu mau ngapain? Nah, kita rasa karir udah nyoba, udah, kuliah udah, SMA waktu itu terbaik predikat udah. Dia bilang, cobalah gue ke masyarakat deh.
Gitu. Ya mumpung kita masih muda, Bos. Betul. Jadi Itu masih sih. muda sudah mengambil keputusan untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya. Sangat luar biasa nih Kang Ian ini ya. Siap. Nah, kembali lagi nih soal Komisi 2 nih Kang. Hmm. Jadi gimana nih Kang Ian melihat kondisi masyarakat Kota Cilegon terutama dalam hal kesejahteraan? Ya. Yang pertama adalah banyak pertanyaan dari masyarakat. Sampai tadi malam pun saya ketemu. Kemarin sore juga ada yang nanya sama saya. Jadi saya bisa bilang banyak. Sebelum-sebelum juga banyak. Kang Dewan, Cilegon itu kota kaya. Cilegon itu industri banyak. Tapi kok kita hidup gini-gini aja? Anomali ya. Kok pendapatannya Cilegon gitu-gitu aja untuk orang-orang yang memang pemerhati pemerintah. Yang lebih senior lah, kalau anak muda kan bagaimana kok cari kerja susah misalnya. Kalau orang-orang yang udah pemerhati kebijakan apa segala macam pasti nanyanya pendapat kita kok gitu-gitu doang. Yang pertama saya jelaskan, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa memang industri kita banyak, tetapi bisa kita katakan penyumbang pendapatan terbesar itu harusnya adalah PPN. PPN itu seperti saya jualan saya jual sepatu lah misalnya. Harga 100.000 plus pajak 11% atau 10% lah. Ya kan? Terus dikali berapa sepatu yang bisa saya jual, itu menjadi pendapatan pajak. Nah, PPN ini larinya ke pusat, Pak. Sedangkan Cilegon itu hanya mendapatkan PBB dan pajak penerangan jalan. Jadi pajak bumi bangunan sama pajak penerangan jalan kalau nggak salah. Nah, transaksi yang triliunan, pabrik-pabrik kita jualan plus PPN itu lari ke pusat. Dari pusat ditransfer ke provinsi, dari provinsi dia akan dibagi kepada kabupaten kota berdasarkan jumlah kepala. Jumlah penduduk. Lalu pertanyaan saya, penduduk Cilegon paling besar atau paling kecil? Paling kecil. Tapi memang ya kita juga paham. Artinya adalah kenapa sih dibuat komposisi seperti itu? Pastikan adanya asas pemerataan lah. Betul. Jangan sampai daerah-daerah yang mungkin tidak ada industrinya juga yang notabene pendapatan asli daerah tidak besar, jadi nggak dapat juga gitu loh. Nah itu kalau kita ngomongin kesejahteraan lah. Terus mungkin banyak teman-teman anak-anak muda yang bilang, kenapa cari kerja kok susah? Padahal kita di daerah industri. Yang pertama memang nggak selamanya faktor yang ada dalam diri teman-teman, ada juga faktor eksternal. Kalau misalnya teman-teman baca sedikit ilmu stoik lah ya, ada sesuatu yang bisa kita handle, ada yang enggak. Kalau enggak ya udah nggak usah dipikirin. Apa yang bisa lo handle aja dulu. Ketika teman-teman bertanya seperti itu, karena kita banyak ngobrol sama anak muda kan, cari kerja susah apa segala macam, ya saya bilang, jangan kan situ, saya juga pernah ditolak kerja 2 kali. Jadi sekarang ya. Saya juga pernah ditolak kerja 2 kali. Yang pertama adalah BP, British Petroleum. Saya asal daftar, ngirim email, taunya job specification adalah S2, sedangkan saya S1. Langsung nggak bisa, tolak. 15 menit kemudian kirim email, tolak. Oke. Yang kedua adalah, saya ingat banget, salah satu bank terbesar di Indonesia, Bankers Trainee-nya. Waktu itu buat daftarnya doang minimal IPK 3,7 atau 3,8 saya lupa. 3,7 kalau nggak salah. Psikotes sudah lewat, interview, jedor, kalah juga gitu. Tapi kan dari situ kita belajar. Betul. Artinya adalah yang bisa dihandle sama diri teman-teman yang muda ini yang lagi cari kerja adalah kapabilitas apa yang menonjol dari diri teman-teman, tapi nggak dipunya oleh teman-teman yang lain. Itu dulu tuh. Dulu juga saya kuliah sama teman-teman lah. Biasa anak nongkrong, ngopi kan. Kok kuliah organisasi udah, IPK oke lah bagus, kok gini-gini aja ya, mau ngapain lagi ya, udah mau lulus nih. Cari kenang-kenangan yuk piala. Akhirnya kita lomba berangkat. Lomba apa itu? National Business Case Competition. Jadi memang business case lah ya, tapi secara nasional ada UGM, ada UI, ada ITB, apa segala macam. Kita coba tunjukin lah kita yang anak-anak nongkrong ngopi ini bisa nggak sih sebenarnya? Iya. Akhirnya bisa. Nah, akhirnya kan dari situ saya masukin ke dalam CV. Ketika saya masukin ke dalam CV, ketika kita ketemu sama eksekutif di perusahaan, pasti dia cuma nanya, kalau bisa menang bisnis case nasional, lu ngalahin siapa aja? Gimana cara lu? Nah, artinya kan kita punya sesuatu added value yang kita punya, tapi teman-teman lain nggak punya. Nah, saya selalu katakan pada teman-teman yang muda itu yang lagi cari kerja,
Coba kalian pikirin deh, apa sesuatu yang kalian punya tapi teman-teman lain nggak punya. Nah, untuk masalah faktor eksternal, nanti itu bukan urusan kalian. Biar nanti pemerintah nih yang memikirkan gimana caranya dan juga industri gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Harapannya sih ya Cilegon makin sejahtera lah. Amin, amin, amin. Nah, itu sahabat BCO luar biasa tuh dari Kang Ian ya. Jadi memang kita jangan selalu hanya gimana, tapi kita juga harus evaluasi diri, apa yang sudah kita punya, yang kita bisa tonjolkan, supaya ya perusahaan ataupun peluang yang di luar kita itu bisa menerima kita. Gitu. Betul. Kalau dulu ilmu manajemen, karena saya jurusan manajemen, itu namanya competitive advantage. Sesuatu yang ada di dalam suatu produk, yang produk lain itu nggak punya. Gitu loh. Itu harus kita punya. Itu ya sahabat BCO. Nah, terus selanjutnya nih, jadi apa nih yang harus dievaluasi dari sisi pemerintah kota Cilegon ini agar kebutuhan masyarakat mendasar ini bisa terus, apalagi di era sekarang yang banyak apa tuh? Pengurangan efisiensi apa segala macam. Memang secara anggaran kita bicara teknis ya pemerintahan ya. Dana transfer kita itu berkurang sekitar 300 miliaran kalau nggak salah ya kemarin ya, karena saya juga ada di Banggar kebetulan. Dan itu memang impactful terhadap berjalannya roda pemerintahan. Terutama kami ada di dunia pendidikan, kesehatan, terus kemudian kita tahu sendiri RSUD yang kemarin lagi atapnya roboh, pas banget kan. Terus kemudian ketenaga kerjaan, gitu loh. Banyak dana-dana yang terpangkas lah. Tapi menurut saya, oke lah, dana terpangkas itu kan adalah hal-hal sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tinggal yang bisa kita kontrol adalah bagaimana caranya nyari duit, misalnya contoh. Atau enggak bagaimana dengan dana yang ada semua bisa berjalan secara optimal. Tinggal priority scale aja, skala prioritasnya apa. Kayak kemarin ketika kita RKA dengan komisi, yuk apalagi yang dibutuhkan nih oleh teman-teman yang lain. Agar supaya pemerintahan bisa berjalan lancar. Oh ya, ada sekolah rusak di sini apa segala macam. Termasuk sebenarnya rumah sakit itu kita kemarin dari Komisi 2 itu menginisiasikan untuk percepatan penyelesaian untuk rumah sakit. Kenapa harus diselesaikan? Kita diskusi sama komisi lah. Yang pertama adalah dengan adanya gedung baru itu mengurangi capacity dari gedung yang lama. Jadi yang harusnya bisa terima berapa, karena kemakan gedung baru jadi berkurang. Kan seperti itu. Terus kemudian kayaknya sayang gitu loh, gedungnya udah berdiri, ya kan? Tinggal sedikit lagi, oke lah pakai barang-barang lama nggak apa-apa. Waktu itu ada case gini Kang. Saya ditelepon waktu itu, ada anak kecil umur 8 tahun nyari ruang picu nicu, sakit. Mau dirujuk kemana-mana, Sisrut nggak ada yang terima, karena semuanya penuh. Termasuk RSUD belum punya picu nicu kalau nggak salah. Atau picunya ada, nicunya ada, saya lupa teknisnya. Sampai anak itu meninggal, nggak dapat rumah sakit. Dan itu saya cuma mikir, ini siapa yang dosa? Apakah kita nggak merasa bersalah, saya bilang. Kalau rumah sakit itu segera jadi, pasti ketampung tuh anak, gitu loh. Pasti masih ada, kasihan orang tuanya, gitu loh. Gak lama kemudian selang 3 hari, 4 hari, ada orang tua nelfon lagi, bayinya prematur butuh ruang picu atau nicu lagi. Gimana nggak pusing malah saya? Kondisi kita begini, ya kan? Malah kemarin pas dilihat, RSUD roboh. Aduh, saya bilang gimana ini? Bingung juga gitu, karena gini Bang, kita ini kan di DPRD, di Dewan ini khususnya, kita hanya punya 3 fungsi. Legislasi, terkait dengan perda, terus budgeting, anggaran, sama fungsi controlling, sedangkan eksekutif bukan ada di kita. Kita bukan eksekutif yang bisa, ping, nggak bisa. Kita nggak bisa. Makanya kan kalau orang bilang parle artinya ngomong itu kan ya. Kita cuma bisa sebatas itu dan fungsi controlling dan menganggarkan. Menganggarkan pun kita merekomendasikan kepada eksekutif. Sisanya kan nanti jawaban dari TAPD seperti apa kita nggak tahu. Iya. Itu. Jadi cuma sekedar bisa ya mengusulkan. Iya. Jadi ininya ada tetap di eksekutif. Di eksekutif, pelaksananya ada di eksekutif. Kita hanya bisa mengusulkan, kita aja bisa mengawasi, dan apabila butuh ketetapan hukum melalui aturan perda, ya kita buatkan perdanya. Seperti itu saja. Jadi gitu. Menurut Kang Ian nih, untuk RSUD ini atau kesehatan lah ya secara menyeluruh di Cilegon ini butuh terus ditingkatkan ya? Butuh. Karena gini, kita sayang sebenarnya.
kita ada UHC, Universal Health Coverage, yang mungkin nggak semua kota kabupaten di Indonesia itu punya. Jadi ketika ada orang sakit, diberikan KTP, dia tidak punya BPJS, hanya menggunakan KTP, kasihlah KTP-nya, pasien ditanganin, KTP-nya jadi 3 kali 24 jam. Dia nggak bayar, selesai. Nah itu yang kita jaga sebenarnya. Makanya kemarin usulan dari Komisi 2, oke, adanya penambahan jumlah penduduk dan pengurangan kuota BPJS yang dibayarin oleh pemerintah pusat ataupun provinsi, maka harus di-cover oleh pemerintah Kota Cilegon, saya bilang. Tolong di-cover agar supaya semua orang bisa berobat secara gratis sampai dengan full 1 tahun. Januari sampai Desember. Nah, ternyata mungkin karena keterbatasan anggaran atau apa segala macam lah, kebijakan berkata lain. Sementara sampai dengan bulan Agustus dihitungnya. Untuk September, Oktober, November, Desember menunggu anggaran perubahan. Nah, saya di komisi hanya bisa, aduh gimana ya? Kalau perubahannya diketok kapan nih? Kalau nggak keburu orang-orang nggak bisa berobat semua. Gimana gitu loh. Nah ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami ya, dan ya kritikan kami lah seperti itu di komisi gitu loh. Terus karena memang kita bicara soal masyarakat dan kita bersentuhan langsung sama masyarakat seperti itu. Terus melihat ini sosialisasinya sendiri, pemerintah ini ya bidang dinkes ataupun sosial sudah sangat maksimal belum sih? Artinya dari tadi yang UHC saja itu mekanisme itu tuh kayaknya sampai masyarakat sudah menyeluruh tersosialisasikan tidak gitu? Ya, sebenarnya kan perlu bukan dimanfaatkan ya, tapi perlu dan sudah difungsikan si kader biasanya. Kader atau RT RW yang ada di wilayah tersebut itu udah tahu sebenarnya gitu loh. Ataupun harusnya ketika warga berKTP Cilegon itu sakit, dia nggak punya BPJS, dia cukup ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, kasih KTP-nya harusnya ke rumah sakit itu bisa melayani. Harusnya seperti itu. Nah, cuma memang terkait dengan publikasi ini memang menjadi suatu PR tersendiri lah ya. Mungkin kan beda kategori orang, beda kategori umur, beda juga caranya. Kayak misalnya angkatan-angkatan saya atau masnya nggak bakal nonton TV ya. Udah jarang. Gitu loh. Ada yang perlu lewat TV, ada yang lewat flyer, ada yang lewat sosmed apa segala macam, harus lebih masif lah harusnya gitu loh. Harus dimaksimalkan. Apalagi program-program yang memang bersentuhan langsung pada masyarakat. Itu sih. Nah, kembali lagi nih Kang Yan, soal tadi pengangguran di Kota Cilegon. Tadi kan ya sebenarnya dengan industri banyak tapi penganggurannya banyak, ini kan anomali lah ya. Ya. Itu melihatnya itu seperti apa tuh? Kalau kata bukunya Pak Presiden itu paradoks. Saya juga baca soalnya. Jadi memang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa Cilegon ini industrinya itu adalah industri padat modal. Terus kemudian memang secara fakta, saya ungkapkan fakta BPS yang menunjukkan bahwa pengangguran kita dari 6,08% menjadi 7,41%. Dan ini adalah kenaikan tertinggi seprovinsi Banten secara persentase dibandingkan kota dan kabupaten lainnya. Makanya kemarin kita kritik juga gitu loh. Artinya ini kenapa? Ketika bicara indikator BPS-nya berubah, misalnya contoh, atau misalnya jawaban pertama, Pak, angkatan kerja naik. Betul. Maka yuk, mari kita berpikir, apa sih definisi dari angkatan kerja? Angkatan kerja kan kalau nggak salah, penduduk yang sudah berusia 15 atau 17 tahun ke atas lah, yang dalam anggapannya siap untuk bekerja kan. Nah pertanyaan saya, bukannya laju pertumbuhan penduduk kita tiap tahun makin naik? Ya kan? Dan nggak cuma di Cilegon, hampir semua kabupaten kota se-Indonesia. Bahkan Banten pun naik. Pasti karena kan beda sama Jepang lah ya. Kalau dia udah mature, udah tua. Jadi kebanyakan yang tua, orang punya anak malas. Kalau sana mungkin kan naik. Jadi problem itu bukan masalah di kota Cilegon doang menurut saya. Tapi masalah mungkin se-Indonesia atau mayoritas kota dan kabupaten se-Indonesia. Masuk ke jawaban kedua, kenapa sih kota Cilegon pengangguran naik dari 6,08 menjadi 7,4? Jawabannya adalah indikator BPS berubah. Saya bilang, ketika indikator BPS berubah, apakah perubahan itu hanya terjadi untuk kota Cilegon? Maksudnya nationwide. Betul, pasti. Cilegon, Serang, Tangerang,
atau Papua atau Aceh sekalipun, ketika kita bicara data BPS pasti indikatornya sama. Yang berubah adalah mungkin yang dipakai indikator di tahun 2024 ke 2025, ya kan? Tetapi secara geografis pasti indikator yang dipakai sama. Itu logika berpikir saya mengatakan seperti itu gitu. Dan harusnya seperti itu. Nah, saya hanya melihat waktu itu. Kita waktu itu nempel sama Kabupaten Tangerang. Tangerang 6,06, kita 6,08. Sekarang Tangerang 5,9 something, kita 7,41. Mana naik? Ya begini, ya kan? Sebenarnya kalau angkatan kerja pasti mereka juga kelahiran penduduknya tinggi, pasti naik. Kalau bicara indikator, pasti indikator Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon sama. Ini ada sesuatu yang salah, saya bilang. Harus segera dibenerin, gitu loh. Nah, itulah bicara pengangguran. Apalagi memang tantangannya nggak mudah sih sekarang. Mungkin di minggu-minggu ini atau dari 3 minggu kemarin atau beberapa bulan sebelumnya kita juga disibukkan dengan ya isu-isu PHK. Iya. Dan itu benar adanya. Bukan isu, jadi memang fakta gitu loh. Dan ini masih menjadi PR bersama lah. Bagaimana kita bersama-sama memikirkan hal ini agar supaya pengangguran Cilegon nggak naik lagi gitu loh. Sudah ratusan kalau nggak salah datanya. Ya. Yang PHK 2025 ini. Sepertinya ya. Datanya nggak saya pegang soalnya. Saya belum berani ngomong. Jumlah dari beberapa perusahaan. Ya. Totalnya ratusan. Ya, bisa jadi. Dan kemungkinan besar ya. Dari kasus yang mungkin masuk di kita aja udah banyak banget. Dan case-nya beda-beda ya. Dan case-nya beda-beda. Nah, itulah yang mungkin menjadi perhatian lebih gitu loh. Bagaimana konsentrasi ke depan. Yang pertama adalah mungkin oke lah, kita nggak naif. Ketika industri ada di Kota Cilegon, harapan dari kebajikan masyarakat adalah bagaimana caranya bisa kerja di industri. Betul. Itu wajar menurut saya. Tetapi PR-nya adalah bagaimana dia bisa masuk ke industri untuk mengalahkan atau kita memproteksi orang-orang yang dari luar masuk. Nah, itu mungkin yang masih menjadi PR. Kita di Komisi 2 juga sedang mengkaji terkait dengan peraturan daerah pelindungan tenaga kerja lokal lah. Dengan harapan memang orang Cilegon itu bisa diutamakan terlebih dahulu. Kan seperti itu. Nah, cuma challenges kita, tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana tidak berbentur dengan undang-undang yang bunyinya adalah setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan di setiap wilayah Indonesia. Iya. Karena perda itu tidak boleh kepentok sama undang-undang yang di atasnya. Betul. Itu yang lagi kita kaji sebenarnya. Jadi kita mikirin bagaimana kita memproteksi anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita supaya bisa masuk pabrik duluan. Tetapi kita melewati undang-undang yang satu ini nih. Itu yang masih kita kaji sih sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya itu kan apa ya? It's all about demand supply. Betul. Misalnya gini, makanya saya bersyukur saya pernah kerja sebelumnya, nggak langsung nyalek gitu loh. Banyak ilmu yang saya dapat. Misalnya saya kerja dulu selama 3 tahun 4 tahun, saya tahu yang namanya company direction. Karena saya perusahaan Jepang waktu itu namanya Hoshin. 10 tahun ke depan perusahaan mau ngapain? 20 tahun ke depan perusahaan mau ngapain? 25 tahun ke depan perusahaan mau ngapain? Betul. Dan saya yakin di industri yang ada di Kota Cilegon mereka punya itu. Nggak mungkin industri gede dia nggak mikirin ke depan dia gimana. Toh sekelas perusahaan otomotif aja udah mikirin bagaimana caranya tidak hanya bergantung pada jualan mobil. Pasti ya petrochemical apa segala macam dia punya planning 5, 10, 15, 20. Nah, maksud saya gini, balik ke tadi demand supply, karena saya orang ekonomi ya. Demand adalah permintaan, supply adalah penawaran. Ketika kita bicara demand, maka yang harus diketahui kita atau di Snaker itu adalah kira-kira kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi kan nggak bisa dengan kriteria saya butuhnya orang spesifikasi A, B, C, butuh besok. Di Snaker bingung dong, orangnya belum siap. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang Hoshin tadi, company direction. Nah, maksudnya adalah saya juga nggak tahu, belum saya kaji ya. Ini cuma random thought saya, pikiran-pikiran saya gitu loh. Bisa nggak sih pemerintah itu tahu ke depan planningnya apa? Betul. Bisa nggak sih pemerintah itu bisa minimal mempunyai forecasting? Apa ramalan? Bukan ramalan ya, apa perkiraan lah. Forecasting. Kira-kira 10, 15, 20 tahun ke depan apa yang harus disiapkan?
agar supaya teman-teman kita yang masih ada di duduk SMA, SMK ataupun kuliah-kuliah yang awal itu udah disiapin dulu tuh semuanya. Betul, betul. Skillnya apa, jurusannya apa, experience-nya apa segala macam semua disiapin ketika nanti ini kita bicara jangka panjang ya. Betul. Ketika waktunya tiba, anak-anak itu siap. Jadi permintaan perusahaan demand, terus supply-nya dari Disnaker udah ketemu tuh. Nah, Titik equilibrium-nya ketemu. Jadi saya butuh 5 orang ahli ini. Nih kita udah siapin dari lama. Sas, lempar masuk gitu loh. Itu ideal condition harusnya seperti itu. ya Gitu. karena nggak banyak yang nggak linearnya, ininya kebutuhannya kimianya seperti ini, Ya. kimia misalkan. Ya. Tapi yang disiapkan BLK-nya misalkan ya forklift lagi, Nah. gas lagi. Ya, saya khawatir itu. Nah, itu tuh akhirnya kan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri yang ingin dibutuhkan. Betul, itu salah satu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau bahasa pemerintah link and match lah katanya, sama lah di demand supply. Berarti evaluasi terhadap BLK-nya sendiri butuh tidak menurut? Oh pastilah kita kan menjalankan fungsi controlling di sana. Makanya kemarin waktu rapat dengan Disnaker dan BLK juga kita tanya apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri gitu loh. Karena memang kita lihat kan ngelas misalnya kan seperti forklift apa segala macam, tapi saya tidak memungkiri bahwa mungkin memang kebutuhan itu masih cukup. Nah, masih cukup masih butuh. Iya. Cuma tinggal kan biasanya kan kita kalau balik lagi, makanya saya banyak dapat ilmu dari pengalaman kerja saya. Saya berterima kasih sama perusahaan saya sebelumnya. Setiap kita mau memplanningkan sesuatu pasti ada yang namanya way of thinking. Bagaimana cara berpikir lo? Backgroundnya apa? Apa yang membuat, misalnya contoh butuh las. Backgroundnya apa? Datanya mana? Gitu loh. Kita kan sekarang ini nggak tahu gitu loh. Nah, bisa nggak sih kita melakukan studi yang lebih komprehensif, ngobrol bareng industri. Oke, objektif perusahaan kalian apa? Visionnya ke arah mana? Kira-kira produk kedepannya seperti apa? Butuhnya orang-orang seperti apa? Nanti kan ketemu needs-nya tuh. Siapinlah teman-teman kita yang anak-anak muda nih. Set! Saya yakin masuk semua. Kalau memang udah planning dari awal panjang. Betul. Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Cuma memang nggak semua tentang skill, nggak semua tentang kognitif, nggak semua tentang kemampuan gitu loh. Tapi juga ada mentality sebenarnya. Jadi ya tadilah tugas dari pemerintah atau industri itu bagaimana meningkatkan capability dari human resource kita lah, sumber daya manusia kita gitu loh, atau human capital kita, kapitalisasi dari manusia-manusia kita agar ditingkatkan. Itu adalah PR dari, kalau saya anak muda, itu adalah PR eksternal bagi saya. PR dari pemerintah, PR dari industri, PR dari semua stakeholder untuk generasi muda kita. Tapi untuk generasi muda ada PR juga yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah kemauan, ya kan? Biar nanti kesempatan itu diciptakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah mentality. Betul. Itu yang kadang susah sebenarnya. Kadang kan saya Kang ditolak kerja, gimana nih, minta tolong dong gitu loh. Nah, saya juga ditolak 2 kali. Tapi kan dari pertama gue belajar, oh berarti speknya nggak sesuai, emang saya salah. Ganti perusahaan, bank, wah IPK 3,7. Saya cuma tanya waktu itu, saya ingat banget HRD-nya waktu itu. Ada pertanyaan? Ada Bu. Biasanya secara historis yang keterima berapa? Oh tergantung Mas. Kita tahun lalu nggak ada yang terima sama sekali. Usetnya perusahaan susah amat gitu ya kan. Di situ saya nggak lolos. Berarti kan, oh kayaknya salah saya di wawancara deh. Gue kurang pinter deh wawancara. Gue harus belajar. Nah itu kan mentality tuh. Nah itu jadi kalau menurut saya ya kita bagi tugas lah. Bagaimana stakeholder atau orang-orang eksternal menciptakan sebuah opportunity, menciptakan sebuah kesempatan, mengupgrade, menciptakan fasilitas untuk mengupgrade human resource. Tapi teman-teman muda kita, teman-teman yang seumuran saya atau di bawah sedikit ini menyiapkan dia punya kemauan dan mentality. Itu sih Tadi sebenarnya. berbicara yang tadi, berarti kan dari pelatihan ini tidak hanya soal hard skill, Yep, soft skillnya pun butuh, betul. Kang Yan. Jadi kayak model tadi mentality, mindset, Yep. terus public speakingnya, Iya. ketika wawancara kan itu yang dibutuhkan public speaking tuh, atau komunikasi persuasif. Betul. Nah itu harus ada nggak tuh pelatihan-pelatihannya itu? Harus ada, memang harus ada. Karena gini, saya pernah bicara dengan salah satu HRD industri yang ada di Kota Cilegon. Bu, kenapa sih? Kira-kira kok saya masih dapat keluhan atau Pak atau Bu lah.
orang Cilegon mau kerja susah. Pak, gimana Pak, kita harus bisa bahasa Inggris karena bos-bosnya asing semua. Iya, betul. Ya untuk ranah ke sana saya nggak bisa ubah dong. Kita harus fair juga. Ada beberapa ruang private bagi perusahaan untuk menciptakan dia punya job specification dia sendiri. Kan kalau kita ngelamar kerja biasanya ada job specification, job description. Nah, ini adalah wilayah dari perusahaan. Spesifikasi apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita minum air komposisinya apa aja lah gitu loh. Spesifikasi apa aja yang dibutuhkan dan kerjanya mau ngapain aja, itu kan ranahnya perusahaan, saya nggak bisa ubah gitu loh. Oke, yang bisa kita ubah, stakeholder lakukan, pemerintah lakukan adalah bagaimana mengupgrade agar supaya sama dengan spek-spek tadi gitu loh. Nah, itu ya sahabat Beco, luar biasa nih. Bincang-bincang dengan Kang Ian. Walaupun orangnya masih muda, tapi secara knowledge dan pengalamannya luar biasa ya. Amin, amin. Jadi semoga sahabat Beco yang masih muda-muda di luar sana, Gen Z dan di bawahnya lagi, bisa contoh Kang Ian nih sebagai ya Amin. sosok muda yang sangat ini dengan karirnya gitu kan. Iya, amin. Nah terus di terakhir nih, mungkin ada closing statement dari Kang Ian untuk ya tadi generasi muda atau masyarakat secara menyeluruh gitu. Ya. Bagaimana nih menghadapi tantangan kita nih ke depannya? Seperti apa nih? Ya. Mungkin gini untuk teman-teman semua gitu ya atau masyarakat. 2026 bisa saya katakan adalah bukan bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati mungkin ya. Kalau kita sudah lihat dari beberapa angka-angka terkait dengan anggaran khususnya gitu loh. Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Kota Cilegon khususnya. Belum lagi belanja pegawai dan selanjutnya masih banyak banget PR-nya. Bagi saya sih, coba kita prioritas ini buat umum dulu ya. Kita prioritaskan lah. Kira-kira apa yang butuh dan apa yang nggak butuh gitu loh. Kira-kira alokasi belanjanya kira-kira udah bener belum, udah sesuai belum dengan kebutuhan masyarakat. Terus kemudian bagaimana dengan tadi sektor-sektor di kesehatan. Karena kan kita nggak muluk-muluk lah, masyarakat itu kan yang pertama butuh pekerjaan. Tapi kan yang tidak kalah penting buat apa dia punya kerja itu kalau dia sakit, ya kan? Terus kemudian kalau dia nggak bisa mengakses pendidikan untuk anak-anaknya gitu loh. Nah, harapan saya sih semoga semua program-program bisa berjalan gitu loh. Apalagi khususnya yang ada di pelayanan-pelayanan dasar gitu loh. Seperti tadi kita bicara rumah sakit, terus kemudian kita bicara berobat gratis, kita bicara terkait dengan pendidikan, kita bicara terkait dengan tenaga kerjaan, atau misalnya kemarin ada yang nelpon saya nyari popok, nggak ada. Bantuan popok buat orang-orang tua yang stroke apa segala macam susah, nggak ada gitu kan. Aduh, ini pelayanan dasar banget nih buat masyarakat nih. Harapan saya ini menjadi prioritas lah gitu loh. Nah, buat untuk teman-teman yang muda, ya tadi gitu loh. Artinya adalah yang pertama harus punya kemauan, yang kedua mentality, yang ketiga kalau menurut saya coba up to date ya. Banyak apa sih dulu bahasanya tuh bootcamp atau apalah, sekarang training udah gratis apa segala macam di YouTube juga ada gitu loh. Apalagi kita nggak bisa naif. Sekarang semua udah internasional. Kalau ngelihat di Cilegon, PMA-nya sungguh banyak, yang pasti menuntut mungkin dalam tanda kutip keterampilan berbahasa Inggris. Udah harus dikejar tuh mulai tuh buat anak-anak muda gitu loh. Biarkan nanti pemerintah dan stakeholder dan industri dan kami mengawasi, menciptakan kesempatan-kesempatan buat generasi yang muda. Tapi semua itu bisa terjadi ketika generasi yang muda juga siap untuk upgrade dirinya. Jadi kita sama-sama nih. Betul. Kita coba mati-matian di sini, menciptakan kesempatan. Generasi muda harus siap mengupgrade dirinya. Gitu, mungkin itu sih. Sahabat BCO ya, luar biasa bincang-bincang kita kali ini dengan Kang Dewan sebagai Ketua Komisi 2. Jadi selain memang pemerintahnya mempersiapkan, teman-teman yang muda-muda nih juga mengupgrade dirinya untuk secara knowledge dan keterampilannya secara mandiri dulu, sambil nunggu nanti pemerintah mencari formula-formula yang mungkin bisa memudahkan juga untuk masyarakat secara luas gitu ya. Jadi itu podcast kita kali ini dengan Komisi 2. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.